dari tahun 2002 saya kena jantung sampai 2007. Ya itu kena jantung saya ya. Itu vakum. Pandemi kemarin. Itu satu pun selama 2 tahun nggak dapat. Lawakan nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. 2 tahun persis. Banyak aset yang di kampung saya jual ya. Terus setelah itu kok masih nggak cukup juga, nggak ada duit lagi. Perhiasan istri semua saya jual. Sampai berlian saya jual, mas-masan saya jual. Tunggu ini loh, Ustaz. Ayo. Ini loh. Silakan masuk. Mau pesan apa? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LLU TV. Huha. Aku sekarang lagi di daerah Bekasi habis ngunjungin saudara. Tapi aku nggak kontenin ya. And gila aja, ini Bekasi macet banget ya. Dari tadi aku geraknya begini-gini terus pelan-pelan merambat gini. Lapar guys. Aku pengen beli makanan. Sekalian kayaknya mau beli makanan buat orang-orang rumah. Cari apa enak ya? Cari apa ya? Soto pun kayak enak, soto. Apa soto? Seger. Soto apa? Pedes. Soto ambengan nggak ada. Di sini nggak ada soto ambengan kali ya. Soto apa? Ntar saya cari-cari. Soto Kudus. Ntar cari-cari deh di pinggir jalan ada nggak yang soto Kudus? Cariin ya. Kalau misalnya ada kita berhenti. Tadi ntar kalau ada soto Kudus berhenti ya. Cari ya. Kita makan, lapar ini lapar. Oke. Ini kayaknya banyak warung makanan nih. Siapa tahu ada soto Kudus ya. Nasi bakul, bukan apa ya? Swab antigen mau makan. Apa tuh sultan tuh enggak? Soto. Adanya bakso Solo. Enggak. The soto. Mana? Soto Kudus, Bun. Mana? Soto Kudus tuh kanan. Oh ada soto Kudus. Yeay. Tuh. Kita mampir guys. Lapar nggak? Lapar. Soto Kudus ayam dan daging, garang asem, ayam penyet, ayam kremes. Mas, beli soto mas. Soto ayam tapi nggak pakai ayam mas, sama soto daging tapi dagingnya nggak usah. Oh ya. Sotonya nggak pedes. Ya. Sotonya jangan yang panas, jangan yang dingin. Minta soto yang pokoknya tapi enak. Lu cerewet banget. Loh. Bunda. Loh. Bunda Maya ya. Cak Kadir loh, Cak Kadir kok di sini kok jualan soto Kudus? Masa nggak denger sampean? Saya yang jualan soto ini, Bunda. Soto Kudus. Soto Kudus. Nah. Dari Kudus, Jawa Tengah. Kok yang jual Madura? Nah, itu anehnya di situ. Wah, ini... Saya dulu penggemar soto Kudus. Makanya saya sekarang jualan soto Kudus, Dek. Soto Madura itu beda sama soto Kudus, Dek. Beda. Soto Kudus dari Kudus. Oh, ini Jawa soto, Tengah. Soto dari Jawa Tengah Kudus. Kudus. Sampai Ya. orang Saya. Duh, saya Jawa Timur. Loh, saya pantesan udah aneh wonge. Ya wis. Wah, kebetulan aku tak pesen banyak boleh ya? Oh, boleh. Boleh ya wis. Aku ntar Pesen soto apa pesen banyak? soto. Sik banyak iku anake sapa ya? Banyak itu anake bebek itu loh. Iya betul. Banyak kalau bahasa Jawa anake bebek. Iya. Aku pesen soto ayam nggak pakai ayam.
soto daging nggak pakai daging, terus jangan panas, jangan dingin. Ngono. Tapi kudu enak. Ngono ah? Iya. Nek ngono wis iki mangkok etoke gawonen. Waduh, lu pesen soto ayam ndak pakai ayam, pesen soto daging ndak pakai daging. Yo mangkok iki dikrikiti deh. Dikrikiti. Ya wes kita masuk kemana Mas? Aku pesan sama siapa nih? Aku gak enak loh Mas. Nyuruh-nyuruh Mas Kadir ini. Lu gak enak ya apa biasa? Sejak aku iso ngongkon karyawan. Oh iya. Sejak kapan buka ini Mas? Ya kalau di Galaxy ini sejak 6 tahun yang lalu pokoknya. 6 tahun yang lalu. Iya. Oke. Ini rame tiba guys. Alhamdulillah. Lumayan lah. Lumayan ya. Yo kena dike blonjo bojoku. Oh, blonjo bojo. Alhamdulillah ya wes tak nyobain. Alhamdulillah ternyata kenal sama yang punya. Iya. Oke. Wes aku pesan 5. Ambil aku 6. Nah, sini dua macam. Kalau soto Kudus umumnya soto sudah ada nasinya. Di mangkok sini biasanya dikasih nasi, kasih soto. Oh, jangan pakai. Itu namanya soto campur. Oh, itu campur. Kalau soto bisa, nasinya di sini, sotonya di sini. Oh, kayaknya aku udah pakai nasi, yang lainnya pakai nasi. Pakai nasi nggak? Jangan soto pisah, sedih. Oh, jangan soto pisah. Sedih Mas kalau dipisah katanya. Sedih. Koyok bojo Dek, sedih dipisah. Ya wes berarti aku soto campur ya. Oke, silakan. Soto campur berarti loro telu papat. Ya. 5. Aku 6 pisah. Bisa. Oke, monggo. Oke, tak masuk dulu ya. Oke. Selamat loh ya Mas. Aduh, aku nggak tahu kalau Mas Kadir ini orangnya berjuang. Bikin warung, bukan warung sih, restoran nih ya, restoran Soto Kudus Abah Kadir Jati Bening di Galaxy ya kan? Iya, benar. Ini sejarahnya kenapa Mas Kadir ini, aku manggilnya Mas apa Cak yo? Enaknya apa ya? Enaknya ya Cak ae. Cak Kadir, Cak Kadir kayak bakal bakso nang Surabaya. Jadi pertama kali sejarahnya kenapa memutuskan jualan itu? Kalau kita kembali ya, flashback ke belakang ya. Ini perjalanannya memang sebetulnya menyedihkan sekali. Pada awal saya kena jantung itu setelah 5 tahun saya vakum. Tahun piro itu? Sekitar dari tahun 2002 saya kena jantung sampai 2007. Ya itu kena jantung saya ya. Itu vakum. Akhirnya setelah saya jual aset yang terakhir itu, saya buat pasang ring. Setelah saya pasang ring, saya berpikir saya harus punya kerjaan lain selain lawak. Iya kan? Karena saya sudah mulai turun waktu itu, sudah turun banget dah. Paling sebulan saya dapat job itu cuma sekali. Sekali? Iya. 28 banyak nganggurnya, mau kemana saya? Padahal saya harus aktif ya, masih kuat, masih ini. Nah, akhirnya saya berunding sama istri, ayo kita buka warung ya, buka warung di Pondok Kelapa. Saya cuman ini sehalaman depan ini aja bukanya. Parkir lah ya. Nah, halaman parkir itu saya sewa tanah, saya bikin saung, tapi tidak bongkar pasang, udah. Nah, alhasil saya manggil koki karena istri saya belum bisa masak. Setelah saya manggil koki dalam perjalanan 6 bulan, pendapatan masih lah ya, masih belum bisa diandalkan. Wih, teko. Wah, datang ini. Ya, inilah. Lu lengkap ada satenya, sate puyuh, sate kulit ini, ya. Ya, ini usus. Paru-paru. Ini amplang. Mas, aduh ya Mas. Iya. Ini sambelnya. Terus. Ini jeruk. Nah, di dalam perjalanan, monggo sambil dimakan. Aku gak jalan pamit lah luwe. Lapar dari tadi di jalan. Terus. Dalam perjalanan itu, dalam 6 bulan, itu ditinggal koki. Ya. Enak guys, beneran enak. Bawangnya ketel banget, enak. Seneng aku. Jenenge soto Kudus. Soto Kudus ya, bener. Nah, dalam perjalanan tuh 6 bulan saya ditinggal koki, itu soto Jawa Timur tuh. Nah, ya.
Ditinggal kokides, alhasil istri saya belum bisa masak, mulai turun. Nah, istri saya nyoba bikin-bikin sendiri nggak pas. Soto Jawa Timur tuh berarti soto Surabaya, Lamongan. Oh, ayam. Nah, Daging, daging, oke. ada ayam, ada daging. Oke, terus. Dua macam, Terus? itu Lamongan lah. Setelah istri saya nyoba bikin sendiri ya, ternyata tidak sama. 6 bulan kemudian bangkrut, saya tutup. Wah, apa lagi nih? Akhirnya saya punya ide karena masih punya modal ya. Saya punya ide, ayo kita buka bebek aja. Buka bebek, bakar, bebek goreng, ayam bakar, ayam goreng, 2 macam itu. Ternyata di Pondok Kelapa jalan. Bebeknya. Agak jalan. Saya langsung buka cabang di Matraman. Terus? Ya. Itu ya, di Matraman ruko atau parkir? Nggak, saya sewa tanah. Sewa tanah. Bikin saung di Matraman ya. Saya buka bebek. Nggak sampai 6 bulan ya. 6 bulan itu ternyata nyari bebek itu susah. Ya, dianterin bebeknya kecil-kecil. Saya mendapat celaan, juga ditegur sama pembeli ya. Mana Pak Kadir, gimana ini bebeknya kecil-kecil kayak gini, nggak ada dagingnya anu lah ya. Akhirnya saya malu, ya wes lah saya rubah. Saya itu belum saya tutup bebek itu, saya udah muter-muter, saya punya rencana saya buka soto Kudus. Soto Kudus? Ya, oke, terus? Kenapa saya buka soto Kudus? Sampai kan emang pernah di Kudus? Duh, Emang pernah tinggal di Kudus? saya itu tinggal di Kudus ada 10 tahun. Terus? Ya, ikut sandiwara di sana. Kudus terus di Mayong, Mayong Kudus, Kudus Mayong. Mayong itu pertengahan antara Jepara Kudus. Saya di situ, ya. Kelilingnya daerah sana. Akhirnya setelah saya putuskan saya harus buka soto Kudus, saya nyari orang yang bisa ngajari istri saya. Termuter ketemu di Tangerang. Istri saya diajari, orangnya dikasih duit sama saya, udah dia pulang lagi. Yang di Matraman tadi langsung saya tutup. Saya ganti soto Kudus. Ya. Tapi di dalamnya bebek sama ayam tidak saya hilangkan menunya. Oke, bebek rica-ricanya masih ada berarti. Tetap ada. Begitu sudah, soto Kudus ternyata jalan, Bunda. Saya buka lagi di Jati Bening. Di Jati Bening itu ada sudah sampai 10 tahunan ya, Jati Bening. Matraman itu ada kalau 6 tahun ya, 6 tahun, 8 tahunan Matraman. Ya sekitar ya 8 tahunan. Terus? 6 tahun yang lalu udah saya tutup ya, udah lama lah ya. Akhirnya Matraman tanahnya diminta yang punya, alhasil tidak boleh dikontrak. Waduh, pindah di Halim, bangkrut. Pindah di Bekasi Timur, bangkrut. Pindah di Tambun, bangkrut lagi. Sampean? Iya, jatuh terus. Berapa tahun itu? Dari jatuh, bangun, bikin lagi, bangkrut, bangun, bikin lagi, bangkrut. Itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi yang di Jati Bening tetap jalan. Jalan ya, oke. Itu yang bisa apa ya, subsidi silang itulah ya. Akhirnya karena sudah mentop, terus saya buka di sini nih. Di sini udah ada 6 tahun ini. Begitu buka, alhamdulillah. Loh kok rame ya? Ya udah jalan antara Jati Bening sama sini. Begitu belakangan 4 tahun kemudian masuk pandemi, Jati Beningnya geblak. Lah ini yang masih bertahan. Anak buah saya bilang, buka apa tutup? Buka Pak. Gajian separuh mau enggak? Mau, ya wes. Iya kan, tetap bertahan mereka. Buka. Nanti kalau jam 7 kan harus tutup, nggak boleh lah. Di sini nggak boleh buka sampai jam 7? Iya dulu waktu pandemi. Waktu pandemi, sekarang udah boleh dong? Boleh, udah lama boleh. Belum? Waktu pandemi itu, alhasil sampai sekarang ini masih bertahan, Bunda. Nah, Mas, tadi kayak aku penasaran pada saat 2002 sama 2007 kan sampean sakit jantung. Iya. Kan sampai jual aset ya kan? Iya. Aset apa aja yang dijual tuh? Berapa aset yang habis untuk jantungnya ini sama sampai untuk bertahan dulu ya, untuk ya. bertahan hidup, anak saya masih kuliah. Saya jual semua, banyak aset yang di kampung saya jual ya. Ada 2 rumah saya jual ya.
setelah itu ternyata tidak cukup. Saya jual mobil saya semua, dua-dua saya jual. Akhirnya saya beli mobil kecil lah, Suzuki Karimun waktu itu saya buat mondar-mandir aja. Terus setelah itu kok masih nggak cukup juga, nggak ada duit lagi. Perhiasan istri semua saya jual. Sampai berlian saya jual, mas-masan saya jual. Udah setelah itu saya mikir, wah ini kalau saya nggak pasang ring, habis ini. Udah. Jelas rumah induk mesti kena. Gitu ya. Kebetulan tanah saya yang di Tambun itu harganya naik kan, des itu saya jual, baru saya harus pasang ring. Pasang ring jantungnya kena Jantung. ke blok berapa persen? Saya kena 96% tapi 1. Oke. Itu udah nyumpet sama sekali. Udah mampet lah ya. Nah, akhirnya saya lari ke Harapan Kita dengan uang itu selesai ya, sudah selesai dalam waktu 1 bulan udah kembali normal. Nah, ini masih ada sisa uang itu. Sebagian saya buat beli mobil, sebagian saya buat belajar usaha itu tadi. Bikin warung tadi. Itu Iya. tadi. Oke, nah pada saat zaman sekarang nih Mas ya, zaman sekarang ini kan banyak pelawak-pelawak baru. Iya. Nah, sampean ini masih tetap ngelawak sebulan berapa kali? Atau dengan adanya pendatang-pendatang baru ini sampean harus mengupgrade diri atau misalnya ya udah ini styleku gitu loh. Ya gimana ya, saya kira semua tontonan ya, kita harus introspeksi ya, kita harus sadar diri. Semua tontonan kalau terlalu lama ini mesti jenuh orang ya membosankan kan gitu. Kita tidak bisa bilang apa-apa, apalagi dengan banyak generasi yang muncul ini ya toh. Sebab tontonan itu membutuhkan hal yang baru ya. Mosok nonton Kadir terus sampai tuwek mek Kadir toh. Kan blenger ya. Jadi nek pelawak anyar mungkin diikuti. Tidak ubahnya seperti penyanyi lah ya. Ada penyanyi yang baru, yang ini saya kira semua sama. Nah, dengan adanya pelawak-pelawak baru ya karena kita sudah sadar diri bahwa saya harus siap terkenal dan siap turun ya. Itu hal yang wajar menurut saya. Tapi saya mengakui bahwa pelawak-pelawak sekarang itu lain dengan pelawak dulu. Bahwa seperti saya, rekan-rekan dari Sri Mulat ini berangkatnya dari kesenian tradisional, dari kampung. Ada lodruk, ada ketoprak ya. Tapi anak-anak sekarang ini wawasannya kan cukup lebih ya. Cukup luas wawasannya. Anak-anak yang sudah pernah, artinya itu semua anak-anak kuliahan lah ya. Tidak ada yang tidak kuliah anak pelawak sekarang. Dia bisa artinya ini siapa yang saya hibur, dia akan tahu. Materinya apa, dia tahu kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman dari Sri Mulat ya mungkin Bunda Maya tahu ya wis kuwi lah. Iya, itu aja kan ya. Kan kelihatan ya. Tinggal kita cuman karena kita pinter improvisasi, sudah belajar mulai dulu improvisasi, ya kita kembangkan dikit-dikit, kita poles saja gitu loh ya. Tapi kalau untuk mengambil materi untuk situasi pada saat di tempat itu memang agak kebingungan. Iya. Karena kalau pelawak sekarang kan spontan bacotnya langsung tung gitu kan. Ya apalagi anak-anak sekarang kan gaya ngelawaknya kan beda. Iya, beda ya. Kayak gaya di luar aja guyonan gitu loh ya. Ceplas-ceplosnya dapat. Dia sudah terbiasa. Kalau zaman dulu kan ya gini ting gitu kan. 10 tahun ya itu terus. Itu gitu terus diulang-ulang kan gitu. Tetap ingat bacaan seperti itu. Ya tapi ya saya bersyukur sekali sampai sekarang setelah saya sehat kembali itu ada saja Bunda. Biarpun tidak seperti dulu. Kalau dulu ya Sri Mulat tuh sebulan itu bisa 40 kali mainnya ya. Zaman masa kejayaannya ya. Terus menurun. Paling sekarang dapat sebulan ya 3 kali dapatnya. Kalau masih alhamdulillah ya 3 kali. Ya. 3 kali itu kalau untuk hidup sederhana, sederhana dengan keluarga cukup. Nah pas pada saat pandemi kemarin, ya bener-bener habis. Pandemi kemarin itu 1 pun selama 2 tahun nggak dapat. Lawakan nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. 2 tahun persis nggak ada. 2 tahun lebih saya kira. Ya. Tapi kan ini kembali lagi saya kan buka usaha ya. Orang itu setiap hari kan butuh makan. Apalagi di sini ini perkantoran semua. Iya. Ya siang itu
Misalnya malam kita kena jam malam, nggak boleh buka. Iya, iya. Tapi siang masih. Oke. Orang-orang kantor makan di sini. Tapi gimana? Masih sering ketemu orang-orang teman-teman Sri Mulat? Nah kebetulan semenjak saya buka warung ini teman-teman saya senang mulai dari Jati Bening di Matraman ya. Teman-teman itu kalau dapat rezeki ya, ayo kumpul. Lah ngumpulnya tuh di warung saya, apalagi di sini. Begini ya. Nah di sini kebetulan deket semua. Sebagian ada di Bekasi, sebagian ada di Halim, sebagian ada di Jati Bening ya. Saya di sini kalau udah dibel salah satu temen yang ngebel, Pak Tarsan ngebel, kumpul tempat kantin, baudal semua. Berangkat semua ya. Iya, ya paling enggak orang 10 mesti ada. Biasanya tiap hari pasti ada yang kesini ya? Enggak ada lah. Nanti ada yang kesini nggak? Katanya. Ini teman-teman kan lagi ada acara di Kerawang. Katanya pulang dari Kerawang mau ke sini. Oh gitu ya? Kita tunggu aja, mungkin Iya, barangkali datang. Udah banyak lu. Gue bolak-balik. Luar biasa. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Untuk Maya itu pertama waktu sama Ratu apa itu yang harus apa yang di Singapura yang berdua itu loh di Trans TV. Trans apa dia cuman saya nyanyi sing dua orang itu loh. Iya. Siapa namanya? Ada yang Pinkan, ada yang Bulan, yang mana? Yang Singapura ada Malang itu loh. Oh Mecan. Mecan. Lo kucing. Ya ngerti kan Ini sih. loh. Nah kalau aku ya ngerti ya. Ada kucing ngerti, ada cewek cantik nih. Nih. Iya kan? Siapa yang nggak jatuh cinta? Jangankan orang, kucingnya loh. Kucingnya jatuh cinta. Kalau ketemu orang Jawa Timur tuh enaknya gini, ngomongnya Jawir. Lu sampean Jawa mana? Jawa Timur. Medion Oh, Madiun. Solo kan? Enggak, endi? Malang. Oh, Malang. Astaga. Oh, Semestasan Solo ya. Itu kan image Sri Mulat kan Solo ya. Biasa, warga. Pak Jujur. Ini dulu juga Sri Mulat. Semua. Cuma enggak diakoni terus belakangan. Lu buka ini loh. Ustaz. Ayo. Ini loh. Silakan. Silakan loh, silakan masuk. Mau pesan apa?